warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para habaib, para kiai, para sesepuh kota Probolinggo, Beb Hadi selaku wali kota yang kita cintai, pengasuh Majelis Riyadul Jannah Gus Taufik yang selalu setia ngomong kita untuk dekat dan cinta pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Habib Abdurrahman Larobah yang kita cintai, semuanya yang hadir dari jajaran Forkompimda, Pak Polres, Pak Polres, Pak Dandim, mana Pak Dandim? Komplek DPR, Pak Kajari. Alhamdulillah kita ini diberi kesempatan untuk memperingati Isra Mi'raj hari ini. Jadi kita ini diberi kesempatan untuk memperingati Isra Mi'raj di tahun 2023. Ini sebuah keberuntungan. Karena apa? Isra Mi'raj bukan lagi sesuatu yang muskil. Karena apa? Di dalam Islam ini yang paling muskil peringatan-peringatan itu ya Isra Mi'raj itu. Peringatan Maulid Nabi, menjelaskan kelahiran Nabi itu lebih mudah karena Rasulullah lahir itu seksinya banyak, yang ngurus kelahirannya, yang nyusui banyak. Peringatan nuzulul Quran banyak, seksinya Qurannya ada. Peringatan Hijriyah enak jelaskannya om. Malaikat Jibril mau ngancurin itu juga ada sejarahnya. Sayyidina Abu Bakar menemani Rasulullah sampai digigit ular juga ada sejarahnya. Apalagi peringatan 17-an itu lebih mudah menjelaskannya karena teks proklamasinya ada, Bung Karno-nya ada. Nah ini yang susah itu Isra Mi'raj, barangnya nggak ada, saksinya nggak ada. Satu-satunya yang bisa ditanya itu kan Malaikat Jibril. Tapi siapa yang bisa nanya Malaikat Jibril? Ada orang ngaku titisan Malaikat Jibril juga nggak bisa ditanya. Namanya Lia Eden. Ya nggak bisa ditanya. Naik buruk. Sampai sekarang terminalnya buruk juga nggak ada yang tahu. Jadi Isra Mi'raj itu paling muskil. Makanya zaman Isra Mi'raj terjadi, jangankan kelas kayak kita, kelas kayak sahabat itu banyak yang nggak percaya. Salah satunya termasuk Sayyidina Umar. Gimana cerita ini? Makanya kalau kita ini hidup di tahun 2023 itu lebih selamat memahami Isra Mi'raj. Kalau kita mungkin hidup di zaman Nabi, mungkin kita ini masuk rombongan Abu Jahal. Karena susah menerima memahami Isra Mi'raj. Bahkan Rasulullah dianggap gila. Ada yang mengatakan wah sudah itu ditinggal meninggal istrinya, ditinggal pamannya, tak kuat itu mama itu. Makanya bikin cerita naik langit itu. Makanya akhirnya banyak yang separuh percaya, bukan separuh, yang sepertiga nggak ada yang percaya, selebihnya udah nggak percaya. Hanya bertahan untuk tidak
untuk tidak komplain karena Rasulullah nggak pernah bohong, itu aja. Tapi untuk menerima akalnya nggak ada yang bisa terima. Yang bisa menerima secara akal dan secara batin itu Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar. Karena dapat sertifnya Isra Mi'raj dari Rasulullah. Dapat wifi-nya kena masuk radar, masuk wifi-nya. Yang lainnya kan harus menerima dengan akal. Makanya yang paling berbahagia dengan cerita Isra Mi'raj itu sesungguhnya ya Abu Jahal itu. Dia paling bahagia ketika Rasulullah bercerita tentang Isra Mi'raj. Maka kemudian Abu Jahal ini merekayasa bagaimana Isra Mi'raj ini menjadi bukti bahwa Rasulullah itu gila. Karena cerita ini benar-benar gak masuk akal. Jadi yang paling seneng dari cerita Isra Mi'raj itu ya Abu Jahal. Makanya Abu Jahal datang ke Rasulullah. Ya Muhammad, apa manabu? Katanya kamu naik ke langit. Iya, saya naik langit. Wah, hebat kamu, Nabi beneran itu berarti. Tapi dolok. Abu Jahal itu sengaja mengolok-olok. Wah, hebat kamu. Tapi ya gitu, manabu? Sahabat saya nggak ada yang percaya. Sahabatmu memang levelnya kan level bawah, jadi nggak bisa menerima cerita yang begitu luar biasa itu. Kelas sahabatmu kan kelas budak, kelas menengah ke bawah, itu nggak bisa. Yang bisa menerima ceritamu itu dengan luar biasa pasti ya cuman kelas elit. Nah, kelas elit Mekah itu kan sahabatku semua, Muhammad. Makanya daripada temanmu gak ada yang percaya, kamu cerita aja di tempatku. Maka Abu Jahal, nah gimana sih? Pokoknya kamu tak undang lah, nanti kamu cerita di tempatku bahwa teman-teman kolegaku akan saya undang untuk mendengar cerita Isra Mi'rajmu itu. Maka Abu Jahal mengundang semua orang Mekah. Halo mi, kumpul. Muhammad mau cerita tentang naik ke langit. Akhirnya semua orang kumpul, dikasih makan Abu Jahal, dibelikan unta. Jadi ketua panitia peringatan Isra Mi'raj pertama kali ya Abu Jahal. Dia yang ngumpulin orang, ini Abu Jahal itu. Terus Rasulullah disuruh pidato tentang Isra Mi'raj. Ya Rasulullah cerita, jatuh ada yang nanya, ya Muhammad, kalau kamu mau benar-benar dari Mekah ke Palestina, itu di antara Mekah Palestina itu warungnya berapa? Mulai pertanyaan nggak masuk akal ya. Wah, tapi Rasulullah jawab semua. Sampai akhirnya terakhir, ya Muhammad, kalau kamu benar-benar sampai Masjidil Aqsa, itu jendelanya berapa Masjidil Aqsa itu? Itu pintunya berapa? Dijawab sama Rasulullah. Tapi lama-lama pertanyaan ngawur, gentengnya berapa? Ya orang ke Masjidil Aqsa kan nggak ngitung genteng. Ya Gus Rafiq aja kita tanya, pernah ke dalam pendopo Bebati? Atau pernah ke pendopo Kabupaten Malang? Itu tiangnya berapa? Lah begitu nggak bisa jawab, dia kebohong, lemparin bohong. Ya siapa juga yang ngitung? Maka setelah itu kemudian Allah perintah sama malaikat Jibril, ya Jibril, Nabi itu ditanya, tanyaannya semakin aneh, pintu berapa, jendela berapa. Terus saya mesti apain ya Allah? Ya udah deh kamu turun ke sana siaran langsung. Kalau dalam logika kita sekarang kan siaran langsung, menunjukkan gambar Masjidil Aqsa di hadapan Rasul. Lu itu kan Masjidil Aqsa, kan siaran langsung gitu kalau dalam bahasa sekarang. Pak Presiden Jokowi pidato di istana, dilihat di Probolinggo. Akhirnya kemudian ditunjukkan. Pintunya berapa? Nah, tinggal di syuting aja sama malaikat Jibril. Oh, muter. Oh, pintunya 17. Oh, benar. Gentengnya berapa? 5 juta. Masa? Ya hitungan sendiri kalau nggak percaya, jangan gitu. Nah, itu pertama kali ulama dulu berani menafsiri bahwa gambar Masjidil Aqsa itu dibawa langsung di hadapan Rasul. Itu kan teknologi masa lalu untuk teknologi masa depan. Yang namanya siaran langsung itu sekarang mudah sekali dipahami oleh orang sekarang. Dan Isra Mi'raj itu sebenarnya adalah teknologi hari ini. Karena apa?
Rasulullah ketika naik ke langit itu kan ditunjukkan macam-macam, bagaimana kehidupan dunia, kehidupan neraka, kehidupan surga, kehidupan apa, itu ditunjukin semua. Tapi satu yang luar biasa, Allah naikkan Rasulullah itu ditunjukkan harddisknya Allah. Jadi Rasulullah itu ditunjukkan cloud. Apa cloud? Harddisk, pusat data dunia. Jadi Rasulullah tunjukkan pusat data dunia. Jadi tahun jatuh tanggal berapa, pribadi jadi wali kota tahun berapa, nanti 2 kali apa 3 periode, itu catatannya ada itu di cloud, itu di ini namanya Lauhil Mahfuz. Jadi pusat datanya Allah itu ditunjukin di situ. Jadi pusat data itu Rasulullah tunjukin ini loh, pusat datanya, yang oleh orang Yahudi Nasrani disebut sebagai Tabut Sulaiman. Kalau orang Yunani menyebut kotak Pandora. Nah, kalau orang Jepang menyebut kantong Doraemon. Itu pusat data itu. Jadi data seluruh dunia itu ada di situ. Siapa yang datanya ada di situ. Itu cloud. Makanya orang kalau tahu pusat data itu enak. Dan manusia yang lahir ke dunia semua didaftarkan di pusat data itu, nyawanya. Jadi nyawanya sampean itu sudah didaftar di pusat data, di harddisk itu. Ditanya, alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Fanfukhur ruh. Nah, sebelum turunkan nyawa ke dunia itu sudah dikasih paketan sampean itu. Paket nyawanya seberapa, jodohnya siapa, matinya apa, ada di situ paketan-paketannya. Makanya kalau paketan usianya habis ya kik mati. Penggambaran tentang kehidupan kita selama ini kan itu. Setiap kegiatan nyawa dicatat oleh Lauhil Mahfuz. Baik, buruk, terus apa? Walaupun gelap-gelap melakukan sesuatu tercatat. Nah, teknologi itu diduplikasi oleh pengetahuan modern. Namanya cloud juga modernnya. Kalau dulu namanya Lauhil Mahfuz. Kalau teknologi modern namanya cloud, pusat data. Di mana data itu diturunkan ke dunia, diakses melalui kartu-kartu yang ada di dalam handphone kita. Makanya handphone kita itu kalau mau dipakai didaftarkan dulu di 444 itu kan. Setelah itu kartu kita hidup. Nah, apapun yang dilakukan kartu itu tercatat di satelit sama, tercatat semua. Sampai WA orang gelap-gelap ya datanya ada. Makanya jangan korupsi pakai WA. Ketahuan itu datanya komplit. Sampean kirim, itu ada datanya dan ada bayarannya. Bayar gitu. Itu ada semua. Sampean mau ngapain saja, kartu ini dicatat sama satelit sama cloud di sana. Mau kirim-kiriman video bisa, kirim-kiriman gambar bisa, gitu kan. Yang penting terhubung dengan satelit itu. Sama seperti manusia, nyawa kita mau ngapain pun ada catatannya. Ngerasani wali kota tercatat itu, hati-hati sampean. Walaupun kalau wali kota nggak tahu memang ngerasani, daftarnya ada di Lauhil Mahfuz. Walaupun beliau jalan ke sana, saya dari belakang gitu, ada catatannya. Tuh, sirra wa ala nan mithqala dzarratin khairan yara, mithqala dzarratin syarran yara. Telepon sampean walaupun miss call ya ada catatannya. Ini teknologi cloud, teknologi masa depan. Makanya hati-hati karena kita punya nyawa. Makanya Isra Mi'raj itu menggambarkan tentang teknologi masa depan yang hari ini kita bisa rasakan. Nah,
sampean kan juga biasa suka kirim foto, kirim gambar. Syaratnya kan apa? Punya kuota, ya kan? Kalau nggak punya kuota, yang macet. Makanya kalau suka kirim gambar nggak punya kuota, harus cari wifi gratis, gratis ya kan? Ke warung gitu, free wifi, passwordnya .co.id, udah. Habis itu bet gitu. Kan sama juga nyawa kirim Fatihah, nyawa kirim doa, nyawa kirim apa saja kirim doa. Itu kan juga harus punya wifi. Zaman kalau nggak punya wifi nggak nyampe. Makanya kita diajarkan kalau nggak punya wifi ketika kirim doa, ketika kirim Fatihah, ketika kirim bacaan Quran harus cari wifi gratis. Gratisan. Wifi-nya siapa? Wifi-nya Nabi. Ila hadratin Nabiyil Mustafa. Cari wifi-nya wali wa ila jami' auliyail la minal masyariqi ila magharibi fi barriya wa bahriya wa nahnu surah Abdul Qadir Al-Jilani li arba'ina ummahatina masyayikhina wa jaddati wa jaddatina wa nahnu ila ruhi Pakdi Waktul Padekah itu dapat langsung kebagian syariat semua dapat. Makanya orang kalau sudah bertawasul kirim doa orang se-Indonesia kayak tadi Gus Rafiq semua kebagian. Karena apa? Tawasul pakai free wifi-nya Rasulullah, pakai wifi gratisannya Rasulullah. Makanya kalau ada orang nggak percaya doa kok bisa dibagi, doa kok dibagi kemana-mana. Jangankan doa, sepak bola aja bisa dibagi. Lah kita kan nggak ke Qatar kemarin lihat sepak bola, satu orang aja nyoteng di sana. Oleh tukang syutingnya dinaikkan ke satelit, oleh satelit dibagi ke seluruh dunia. Makanya ketika dibagi ke seluruh dunia namanya siaran langsung, bagiannya sama, jamnya sama. Makanya orang kalau nggak percaya doa bisa dibagi, orang ini nggak punya TV. Loh, ini sederhana kita mampu. Makanya orang-orang dengan paketan besar wifi-nya hidup. Nah, caranya apa? Ya download. Makanya orang-orang yang punya kemampuan download itu tahu rahasia Lauhil Mahfuz. Nah itu siapa? Ya Nabi. Nabi download di Gua Hira 15 tahun. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani download ke cloud sana 25 tahun, dibimbing Syekh Siri As-Sakoti. Syekh Hasan Sadili 20 tahun, Sunan Kalijaga 3 tahun. Mbah Hasyim Asy'ari seumur-umur 2 rakaat. Rakaat pertama surat At-Taubah 41 kali, rakaat kedua surat Kahfi 41 kali. Download. Makanya beliau-beliau wifi-nya hidup, ditawasuli bisa mempunyai wifi. Lah kita kalau diajak download langsung mati listriknya. Ya Allah, 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 ya Allah. Alah, suwene ini lama sekali. Makanya kita ini tergantung betul dengan wifi. Maka rajin-rajin lah ikut majelis sholawat, rajin-rajin lah cari pemancar ziarah kubur wali, apa tawasul. Ini kan kita orang miskin wifi. Nah itulah makanya NU punya tradisi tawasul, punya tradisi ziarah kubur, ini semua. Nah makanya sampai hati-hati. Wali-wali itu tahu hati orang karena paketannya besar, bisa meretas orang lain, bisa buka paket data sampean. Makanya sampean hati-hati sama para wali, bisa dihack sampean. Loh, itu makanya Nabi, wali tahu hati orang karena download. Qalu rabbuna wa tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Loh. Jadi Isra Mi'raj itu sudah menggambarkan masa lalu dan masa depan. Makanya karena itu cloud di sana, sampean diajari sholat. Maka oleh-oleh dari Isra Mi'raj itu sholat. Sholat itu apa? Mengajari sistem online. Makanya terserah sama mau online setahun sekali, monggo. Lebaran. Jadi raya.
Mau online seminggu sekali Jumatan, monggo. Mau sehari 5 kali, monggo. Mau online yang lama, panjang, enggak apa-apa. Atau mau miss call tok cuit. Itu makanya oleh-oleh Isra Mi'raj itu kan sistem online. Berhubungan dengan Allah, ini wajjahtu wajhiya. Makanya sahabat-sahabat itu dulu juga diajari online, ya susah. Rasulullah di depan langsung online, Allahu Akbar, ini wajah tuh wajah, ya tembus. Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar di baris kedua, ya tembus. Mau masuk wifi-nya Rasulullah. Nah yang lain yang batui, Allahu Akbar. Ini rusak di belakang. Oh, kenapa yang belakang ribut aja? Susah ya Rasul. Ternyata online itu nggak mudah. Lah kenapa? Lah biasanya ada patungnya. Lah ini nggak ada apa-apa, jadi gini susah. Akhirnya Rasulullah, ya sudah lah kamu solu kamar itu muni usolli. Kamu lihat aja aku sholat. Tetap aja susah. Karena apa? Terbiasa jarak dekat, nggak biasa online. Orang Arab itu waktu itu menyembah berhala di depan mata, membayangkan sistem online dengan asumsi dirinya terhadap patung di depannya. Tiba-tiba disuruh online jauh sekali, entah berapa galaksi. Itu mungkin 7 galaksi itu entah di mana. Wong 1 galaksi ke Pluto aja jauhnya kayak begitu. Lo keberadaan Aras itu lintas galaksi, malaikat itu lintas galaksi. Kalau hantu-hantu Gendruwo itu kan 1 galaksi aja deket di situ, makanya bisa diajak kelahi. Oh iya, hantu Bromo itu 1 galaksi, paling yang datang ke situ paling jauh dari planet Mars, makanya bisa kita ajak kelahi. Kalau datang ya kayak hantu, kayak Tuhan gitu, tapi hati-hati dia bukan Tuhan, dia ilahan akhir, Tuhan yang lain. Ini online jauhnya sekali kayak gitu. Allahu Akbar. Susah ya Rasul. Akhirnya Rasulullah, ya Allah, ternyata umatku nggak bisa, nggak mudah ternyata itu. Dan terus, ya rusak biasanya pakai patung. Akhirnya diajari sama malaikat turun. Mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan. Antum minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasuli wal yaumil akhir wa bil qadri khair wa syarri min Allah Ta'ala. Bahwa Islam anta syahada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa tuqimus sholata wa tutiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Mahwal ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya sudahlah, kamu beribadah kepada aku seolah-olah kamu lihat aku. Kalau kau gak lihat aku, yakin aku lihat kamu. Oh cuman gitu, udah gampang umatku. Jadi sholat itu gampang ya, kamu hanya disuruh beribadah sembahyang kepada Allah seolah-olah kamu lihat Allah. Kalau kamu sudah berusaha lihat Allah kok gak lihat Allah, yakin Allah lihat kamu. Oh lah kalau gitu aja mudah ya Rasul, yang penting merasa dilihat Allah ya. Ya akhirnya sama Allahu Akbar, jangan gerak dilihat Allah. Lah akhirnya yang penting merasa dilihat Allah. Akhirnya lama-lama tenang, karena apa? Merasa dilihat Allah. Makanya sholat itu mudah. Bagi yang kelas playgroup kayak begini mudah. Yang penting hatinya merasa dilihat Allah. Makanya sampai nggak usah ribut. Sholat itu yang penting pertama merasa dilihat Allah. Allahu Akbar. Kita berusaha nyari Allah, malah nggak lihat Allah, malah melihat tembok. Malah Allahu Akbar, ya kan? Belek gini nggak lihat Allah, malah lihat sarung bolong. Maka nggak apa-apa sampean Allahu Akbar lihat sarung bolong, nggak apa-apa, boleh. Tapi jangan lupa lagi dilihat Allah. Maka lihat sarung bolong itu boleh, ya nggak boleh dicunyuk-nyuk, lah itu udah boleh. Allahu Akbar. Tiba-tiba ada ting bakso. Boleh, sampean boleh aja, nggak apa-apa. Yang penting ya boleh itu lupa kalau lagi dilihat Allah terus 2 mangkok Pak, nah itu udah boleh, lu baca. Allah
kebo gitu kan. Tiba-tiba ada hujan, ya Allah, sepatuku kehujanan. Itu TNI Polri, nggak apa-apa. Iya. Loh, makanya sholat itu menjadi mudah. Akhirnya para sahabat bisa. Kalau hanya sebatas merasa dilihat Allah, akhirnya tenang kok merasa dilihat Allah. Rasul nanya, kok udah tenang kenapa? Iya ya Rasul, udah merasa dilihat Allah. Oh iya ya sudah. Akhirnya nanya, ya Rasul, Allah melihat kita itu dari mana? Situ apa situ? Ya Allah, umat saya nanya lagi tentang engkau dari mana? Dijawab, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Akhirnya jadi Rasul, ujibu da'watad, jadi sholat itu bisa dipakai meminta. Ya boleh aja kamu minta aja. Akhirnya Allahu Akbar, ngerancang permintaan. Akhirnya secara tauhid naik ke kelas 2, sudah minta kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Lah namanya orang minta, ya tertib, mau bawa proposal. Allah, lurah gitu bawa proposal ke Pak Wali Kota, ya pasti khusyuk. Pak Lurah, Pak Wali Kota, ini pembangunan ini dimah dong. Ini naik. Wah, itu orang ini naik ke kelas 2 udah mulai anteng, tenang. Karena apa? Karena bawa permintaan. Akhirnya naik kelas 2 pada tenang semua. Allah Akbar, ya Allah, minta istri cantik, ya Allah. Nah, naik ke kelas 2. Makanya orang kalau sholat sudah minta, itu ngakui Allah sebagai tempat untuk meminta. Tauhidnya sudah lurus, minta kepada Allah. Nah itu banyak. Nah naiklah setelah minta dikasih, lama-lama cinta kepada yang memberi, lahir kerinduan, pengen mendekat. Ya Rasul, aku udah minta, udah dikasih, aku pengen mendekat kepada Allah. Deketnya kayak apa? Ana aqrabu ilaihi min hablil. Wadah, ini naik ke kelas 3. Sholat itu sudah merupakan rasa rindu dan cinta. Lah ini sekampung paling tinggal 10. Semakin nggak banyak di tingkat 3 ini. Kayak orang pacaran, disuruh datang jam 7, jam 4 sudah mandi karena rindu. Lah kita ukur diri kita udah sampai ke situ belum? Kalau belum ya sudah tingkat 1. Nggak usah cerewet. Ini udah rindu. Namanya sudah kangen ya. Jam Isya sampai subuh terlalu lama, udah kangen, isi tahajud. Kayak orang kangen sama pacarnya gitu, lewat depan rumahnya, habis telepon miss call lagi, video call, itu kangen. Nah orang kalau udah di kelas kangen, ini rindu, ini disuruh juga mau. Mas jangan rokok, ya nggak rokok. Mas carikan martabak, 1 kota diupek itu sampai Surabaya. Nah makanya orang kalau di kelas 3 ini sudah tahapan rindu, sudah tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini kelas 3. Makanya ini orang rajin sholat tapi kok masih nyolong. Nah kelas 1, kelas kanak itu. Kelas 3 ini enggak banyak. Orang suruh jalan, kemanapun jalan, itu kelas 3. Nah setelah rindu kayak orang pacaran, cinta itu menjadi budaknya, menjadi hambanya. Naik ke kelas 4 apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kelasnya hamba. Kamulo hamba. Ini kelas 4. Nah, ini kelasnya para alim, para ulama, kelas elit ini. Kitabnya apa? Ihya, kitabnya Hikam, kitabnya Fususul Hikam, Futuhatul Makkiyah, orang di situ. Hambanya. Yang namanya kepala dinas itu hambanya wali kota. Nah ya kepala dinas tergantung wali kota mau pecat ya pecat, enggak ya enggak. Makanya hambanya wali kota, sebagai hamba kepala dinas patuhnya luar biasa sama wali kota. Wong kawulone kok jam 1 malam ditelepon wali kota, Pak kepala dinas siap, ya pasti begitu. Lagi berhubungan sama istri, lepas dulu kita berangkat. Oh itu kelas 4, hambanya, budaknya itu hambanya.
lihat rumah tuannya rusak, perbaiki, lihat masjid mesri, perbaiki, serahkan hartanya, serahkan nyawanya sebagai ini kelas 4. Nah, kelas 5. Nah, ini sudah bolo, sudah seesan sama Allah. Ana inda dzanni abdi bil mangdakar, itu kelas 5. Itu kelasnya wali-wali, kekasih-kekasih Allah. Nah, itu loh. Makanya orang kalau kelas 5 sholat enak. Lah, ya langsung online kok. Hatinya di situ. Nah, kita ini kelas 1, makanya ribet kalau sholat ke kelas 1. Matanya belum bisa sholat apa-apa. Makanya kiai-kiai yang ngimami kelas 1 ini harus hati-hati. Gak usah aneh-aneh. Gak usah Allah. Matanya makmum kelas 1 itu lihat. Ya itu nyetop apa ini ya gitu. Ini jangan salah paham. Makanya kiai-kiai di kampung-kampung gak ada sholat terus kakinya gerayangi orang. Gak ada, karena begitu disenggol gini pasti ngangkat. Makanya kiai-kiai biasa aja kalau ngimami Allah Akbar. Makmum kelas 1 diimami Bismillahirrahmanirrahim. Subhanisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Lama ini. Makanya makmum kelas 1 itu ngimaminya biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad la samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Udah gitu aja. Makanya makmum kelas 1 itu kalau di sawah kayaknya mau ke masjid, di masjid kayaknya mau ke sawah. Kelas 1 makmum koyo-koyo. Makanya makmum kelas 1 ini kalau jadi kiainya duhur setengah 12 bisa mundur jam 2. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya sama nunggu Rabbana ya Rabbana sambil tengok makmumku mana. Datanglah 1, 2 wudhu, gerapnya, alhamdulillah mau jadi imam. Nggak taunya makmumnya belum masuk, rokokan dulu di samping. Kiainya capek nunggu. Tonggo hati, ya nambah hatinya dewe bang capek. Itulah kalau sudah nggak datang kiainya mau marah nggak enak, akhirnya pujiannya keras. Diuruki jangan jerawatan. Ini mekanisme Allah. Tadi zaman cok ribut. Kamu kalau sholat itu enggak sah. Lo kata siapa? Oh ada kelas 1, kelas playgroup. Playgroup itu kan mau kencing ya enggak apa-apa, mau naik meja enggak apa-apa. Yang penting enggak lari keluar kelas, kan cuma itu aja. Jadi makanya menggunakan sistem online. Lah sistem online bagi Rasulullah bencana. Tapi kan umat Rasulullah ini akan menyebar kemana-mana. Yang di Indonesia online-nya nggak langsung ke langit, tapi lewat Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Pemancar Probolinggo dihubungkan dengan pemancar Masjidil Haram. Itu. Nah, pemancar Masjidil Haram ini harus diselesaikan dulu oleh Allah sebelum menjadi pemancarnya kaum muslimin. Karena pemancar umat sebelumnya ada di Masjidil Aqsa. Lah ya, karena Abul Anbiya wal Mursalin Nabi Ibrahim itu punya anak 2 yang kondang, istrinya 2. Ya hati-hati kalau punya istri 2, jalurnya banyak nanti. Beb. Iya kan, Nabi Ibrahim itu punya anak istri 2. Istri yang pertama namanya Saroh, istri kedua namanya Hajar. Nah Siti Saroh punya anak Ishak. Ishak itu punya anak Yakub atau Israel, punya anak 12 namanya Bani Israel. Semuanya jadi nabi. Lah ketika Rasulullah jadi nabi, ini umat Bani Israel ini masih ada 2 yang masih utuh. Umatnya Nabi Musa yang namanya Yahudi, umatnya Nabi Isa namanya Nasrani. Pusatnya sama-sama di Masjidil
Aqsa. Itu. Nah, Rasulullah diutus di Makkah menggunakan pemancar Masjidil Haram. Ini kalau nggak diselesaikan, repotnya luar biasa. Pasti royoan, klaim inilah ini, kami lebih tua, kamu anaknya budak, anak nggak akan selesai. Bahkan orang Mekah sendiri waktu Rasulullah jadi nabi di Mekah nggak tahu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, orang Mekah nggak ngerti. Karena kebiasaan yang jadi nabi itu adalah orang Palestina, Bani Israel. Makanya ketika Rasul ngaku jadi nabi di Makkah, ya orang nggak ngerti nabi itu apa gitu. Sama kayak saya ini nggak ada masalah kalau ke Probolinggo, mau datang telat, mau datang kapan, mau pakai apa aja, orang sini ngerti kiai jadi Gus salaman, ngerti kiai. Tapi coba kalau saya ke pedalaman Irian, orang sana nggak ngerti kiai. Lihat bentuk gondrong kayak saya, dikira tim pemburu babi. Nah, Rasulullah itu di Mekah, orang Mekah nggak kenal Nabi. Yang kenal Nabi orang yang punya kitab suci. Nah, orang Mekah nggak punya kitab suci, penyembah berhala dia. Makanya ini ketika harus diselesaikan biar nggak ribut. Makanya resolusi konflik Isra Mi'raj itu minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, bukan minal Masjidil Haram ilal Bromo. Karena problem umat ini memang di situ. Ya sudah diselesaikan aja deh. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Haram. Masjidil Aqsa sudah dijelaskan di Injil, di Taurat. Nah, Masjidil Haram ini belum ada penjelasan. Itu batu itu apa? Nabi Muhammad ketika punya kakek namanya Abdul Muthalib aja nggak ngerti Ka'bah itu apa. Pokoknya itu tinggalan orang-orang tua dulu lah, itu bukan punya aku, kalau kamu ambil aja, tapi kalau unta jangan. Akhirnya kemudian titik itu ketika di langit dijelaskan oleh Allah itu apa. Itu adalah awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah, dijelaskan. Kalau nanti menjadi pusat online baru. Nah, telapak kaki itu siapa? Telapak kakinya siapa? Itu telapak kakinya Nabi Ibrahim. Waktu ngapain? Waktu berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Lah, Safa Marwah itu apa? Oh, itu tempatnya Siti Hajar saat mencari air. Inna Safa wal Marwah min syairillah. Nah, itu situ apa dari situ? Oh, itu penyelesaian dulu. Nabi Ibrahim melempar setan sama Rasulullah Wusta. Puncak gunung itu apa? Itu punyanya Mbah Mu'adzam sana. Waktu Mbah Mu'adzam ketemu dengan Siti Hawa di situ itu. Karena tak bisa selama 300 tahun cari-carian itu, pakai Mu'adzam rindu sama Siti Hawa, belum tak uji apa-apa sudah tak uji rindu sama perempuannya. Makanya di dunia ini gak ada yang lebih menyakitkan selain sakit rindu. Karena Nabi Adam pertama kali turun ke dunia diuji rindu. Makanya sakit paling berat itu rindu. Makanya jangan rindu itu berat. Lah iya kan, sakit gigi disontek sembuh. Tapi kalau sakit rindu, makan gak enak, gak bisa keluar. Makanya dalam bahasa Arab rindu yang seperti itu menggunakan bahasa hamkun. Hamkun itu orang Jawa ini kumprung, atus orang, mangan orang, ngising metu, kadang ngising lagi cewek. Lu hamkun itu. Itu rindu lah, itu titik-titik ini dijelaskan semua oleh Allah untuk menjadi resolusi konflik baru. Sehingga umat Nabi Muhammad fawalli wajhaka syatral masjidil haram, untuk online ke Lauhil Mahfuz, ke Baitul Ma'mur. Itu sudah selesai. Makanya yang online yang ke arah Masjidil Aqsa, ke arah Masjidil Haram, ya sudah, jalan keluarnya apa? Lakum dinukum waliyadin. Yahudi yang Nasrani, yang Yahudi, yang Islam ya Islam. Agamamu, agamaku. Tapi di situ ada sesuatu yang dijelaskan, alladzi barokna haulahu. Jadi dua tempat ini diberkahi. Dan waktu itu orang belum melihat berkahnya apa sih dua tempat ini. Tapi sekarang semua orang tahu bahwa berkahnya Masjidil Aqsa bergerak ke Eropa, bangun peradaban
Eropa. Jadi Eropa itu sampean suka nggak suka, itu barokahnya Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, karena dibangun oleh peradaban Injil dan peradaban Taurat. Anda suka nggak suka bahwa peradaban yang akhirnya sekarang bergerak ke sini dibangun oleh peradaban salah satunya dari Masjidil Haram. Kaum muslimin ini kan peradaban Masjidil Haram. Sama seneng nggak seneng, pokoknya bahwa alladzi barokna haulahu, berkahnya Masjidil Aqsa geser ke Eropa, bangun peradaban sampai puncak peradabannya maju seperti itu. Dan titik temunya kapan? Titik temunya ya sekarang ini. Sekarang ini titik temu, zaman segitu belum ketemu. Timur dan Barat ini, haulahu Masjidil Haram, baru kemudian di tahun milenial ini baru pada ketemu. Makanya kaum muslimin harus terbuka, jangan mundur ketika ketemu. Ketika ketemu balik ke zaman jahiliyah lagi, jangan. Ini saatnya ketemu. Kiai ngajarin sholat, kiai ngajari sholat, semua habaib ngajari sholat, tapi sholat itu nutup aurat. Nutup aurat itu pakai kain. Kiai hanya sampai kepada pelajaran sholat, begitu urusan nutup aurat pakai kain, kiai nggak bisa mikir, karena tutup aurat kain yang mikir orang Cina sama orang Eropa. Kamu mau marah-marah terus? Sholat itu wudhu. Sekarang wudhu nggak pakai padasan, wudhu pakai keran itu. Wudhunya diurus kiai, pipa sama keran sama sanyonya diurus mas pion. Ini terbuka dong. Alladzi barokna haulahu, titik temunya ada sekarang. Kita ngomongin sholat, tapi sholat ngomongin masjid. Masjid urusannya bangunan. Bangunan di situ batu bisa kita ambil, pasir bisa kita ambil, tapi semen sama besinya diproduksi oleh perusahaan-perusahaan besar yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh orang Eropa. Haji, kita ngomongin haji enak, tapi begitu berangkat diurus Yahudi sama Nasrani, karena Boeing sama Airbus perusahaan besar sahamnya milik Yahudi sama Nasrani. Makanya kalau kayak hancurkan Yahudi, bunuh Yahudi semua, kita pergi kaji ngelangi. Ini kita temunya mesti ketemu. Makanya kalau sekarang banyak orang mundur, ini orang-orang masuk ke peradaban yang sebelum resolusi konflik. Makanya kiai-kiai kan enak. Maka saya lihat itu mana kiai-kiai NU, kiai-kiai tradisional itu banyak yang tiba-tiba teriak-teriak, nggak ada. Tiba-tiba kita ketemu pergi haji, kita ketemu di tawaf, tapi berangkat ke sana diurus sama bank. Bank itu seluruhnya terhubung dengan bank devisa New York, saham terbesarnya dimiliki Rothschild Rockefeller, perusahaan Yahudi. Makanya kiai-kiai nggak ada yang tiba-tiba ngomong bank haram. Lah kalau bank haram semuanya nggak boleh pakai uang, karena uang itu produksi bank, bukan produksi KUD. Lah ini harus dipahami. Saya mesti ngomong karena mau sampai wali kota ini kebetulan. Kalau tidak di samping wali kota saya nggak akan ngomong begini. Ini harus terbuka. Makanya kaum muslimin terbuka. Bank haram, kita hati-hati. Karena setiap baca Quran kita pasti berhubungan dengan bank. Karena seluruh percetakan Quran utang bank dulu sebelum dibeli oleh negara. Iya Gus. Makanya jangan mundur orang Indonesia, jangan kemudian mundur lagi bank haram. Pergi haji pakai bank. Semuanya dari dunia ini ketemu. Siapa mau ribut pakai apa pilpres? Semuanya pakai Samsung. Mau ribut pilpres pakai apa? Semuanya pakai WhatsApp. Punyanya Mark Zuckerberg. Mau apa? Nah ini ketemu titik temu seperti ini. Ini resolusi konflik sudah diselesaikan di Isra Mi'raj. Makanya Rasulullah dalam urusan kayak gini cuma mengatakan, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah dikasih ngerti dalam urusan agama lah. Khairan di situ nakiro.
Khairon itu kalau nakiro maknanya khairon kamilan, kebaikan yang sempurna. Baik sempurna bukan milik manusia, itu milik Allah. Makanya kalau manusia baik pasti nggak sempurna. Itu aja rumusnya. Pengajian malam ini baik apa enggak? Baik apa enggak? Nah, kalau pengajian malam ini baik, yang paling baik siapa? Loh, kalau pengajian malam ini baik, yang paling baik siapa? Ini nggak ada sampean. Ya kiai ini yang paling apik. Nek lu kok gak percaya sampean? Percaya enggak? Kalau pengajian malam ini baik, yang paling baik siapa? Ya saya. Kasih mic, kasih minum banyak. Gus Rafiq aja diem dengar saya ngaji. Pak Wali Kota diem, Bibir Rahman diem, karena orang baik. Tapi saya nggak boleh mengaku yang paling baik. Karena saya terlihat baik di sini, diundang sama Pak Wali sama Gus Rafiq. Kalau beliau nggak ngundang, saya nggak kelihatan baik di sini. Nah, kalau gitu baik mana saya Pak Wali sama Gus Rafiq? Nah, kata Pak Wali baik saya. Enggak bisa, saya nggak datang pengajiannya jelek. Loh, ini baru dua udah ribut yang namanya baik. Apalagi kalau sampean ikut-ikutan. Yang baik ya saya ya, kami ya. Nah, kenapa? Karena kami mau datang. Kalau kami nggak ada yang datang, ini namanya bukan pengajian. Apa? Cek sound. Baiknya begitu. Hati-hati, jangan ngotot gitu loh. Nah, semuanya menjadi baik. Ini yang paling berperan dalam kebaikan ini siapa? Tukang son. Kalau tukang sonnya mangkok, terus sonnya dipateni, bubar sudah. Tukang lampu, lu makanya baik. Makanya makan yang kita makan itu doanya Allahumma barik lana. Kenapa bukan barikli? Karena makan itu bareng-bareng. Yang masak siapa? Yang bikin rice cooker, bikin bumbu, melibatkan banyak orang. Nah, sementara kita bumbunya enak karena digarami. Orang Probolinggo punya garam? Nggak punya. Ya punya garam orang Madura. Siapa tahu waktu bikin garam ditambahnya nggak kencing. Jangan-jangan pas bikinnya kencing. Makanya kan namanya uyah, karena dekat sekali sama Uyo. Nah, ini kebaikan itu nggak pernah begini. Makanya kalau orang mengerti ini, barokah, sana ke sana, sini ke sini. Dan alhamdulillah kita mendapatkan barokahnya Masjidil Haram. Lumayan berkah loh kita ini. Dapat barokahnya Masjidil Haram. Akhirnya apa? Kita mengerti iman, kita mengerti negara, kita mengerti apa. Dan kita mungkin satu-satunya kaum muslimin di dunia yang paling sunnah ini ya kita ini. Enggak ngecap, bos. Jadi mungkin orang mengatakan Indonesia nggak ada yang sunnah. Kata siapa? Orang paling sunnah itu Indonesia. Sampai bentuk negara aja sesuai perintah Rasul. Lu ada? Mana ada? Kita ini dulu, ya, agama kita ini masih dekat-dekat dengan Bromo itulah. Dulu itu Hindu. Makanya yang datang ke sini itu wali. Yang datang ke Eropa panglima perang. Yang datang ke Cina pedagang. Yang datang ke sini wali. Kenapa wali? Karena Hindu itu yang menguasai agama Brahmana. Brahmana itu kelas tertinggi, dekat dengan yang Yahudi. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau saudagar, sudra. Sudra itu petani pedagang, sekaya apapun kastanya sudra, nggak boleh ngomong agama. Makanya kalau ada yang mengatakan Islam disebarkan oleh saudagar, itu pasti bohong. Karena saudagar itu sudra, dan Indonesia agamanya Hindu, nggak mungkin disebarkan oleh orang sudra, namanya agama. Makanya kelas Brahmana itu wali, sama-sama la khaufun alaihim walahum yahzanun. Makanya orang sekarang bingung kalau berbicara wali. Sampai ada Gajah Mada disebut Islam, itu kan aneh-aneh aja orang-orang itu. Gajah Mada, kalau kita doakan orang mati aja disebut musyrik, ini malah Islamkan orang mati. Nah iya deh, ini wali, jadi orang digugat sama wali. Karena kita di kelasnya Brahmana. Terus cara kerjanya wali gimana? Wali kok kamu tanya cara kerjanya? Wali itu download tadi itu kok, langsung browsing di sana.
Kalau Rabbuna mustaqim. Nah itu, makanya kerjaan wali itu luar biasa. Dan barokahnya Masjidil Haram dibawa ke sini sesuai persis dengan yang disampaikan oleh Rasulullah. Orang Indonesia sudah berbeda-beda dari dulu. Sebelum Rasulullah lahir, di sini tahun 300 di Kalimantan sudah berdiri kerajaan kerajaan Tarumanegara, Kutai Kartanegara. Tahun 400 di Malang berdiri kerajaan Kanjuruhan. Tahun 400 di Jawa Barat ada kerajaan Tarumanegara. Tahun 600 bareng sama Rasulullah dakwah, Jawa Tengah ada kerajaan Mataram, bangun Borobudur, bangun Prambanan. Kata siapa kita bangsa kecil? Kita bangsa besar dari dulu. Kita bukan lagi bangsa yang katanya bangsa jahiliyah, pemerintah tapuk lambung. Loh, kita tahun 1200 sudah bisa mengalahkan Mongolia. Mongolia menaklukkan Arab, runtuh Arab. Eropa runtuh sama Mongolia. Cina habis sama Mongolia. Tapi ketika Mongolia menyerang Indonesia, Indonesia dipimpin kerajaan Singasari di bawah kepemimpinan Kertanegara, menabrak pasukan Mongolia. Habis pasukan Mongolia dihajar sama Singasari. Sekali-sekalinya kerajaan multinasional namanya Mongolia kalah itu di Indonesia dengan kerajaan Singasari. Yang nata perang orang dari Madura namanya Arya Wiraraja, yang akhirnya tinggal di Lumajang. Bapaknya siapa? Bapaknya Rombo Lawe, temennya Lembu Suro, temannya Nambi. Kakak-kakak orang Indonesia. Makanya kalau kita berbicara dengan bangsa dunia, kita sejajar. Sejajar saja. Orang Arab punya kisah cinta namanya Kais dan Laila. Orang Cina punya kisah cinta sampai Engtai. Orang Eropa Romeo Juliet. Kita juga punya ande-ande lu. Apa yang beda? Lihat. Orang sana punya Samson, kita punya Bantung Bondo. Oh, sana punya ibu tiri kejam dalam Cinderella, kita punya bawang putih, bawang. Komplit kita punya. Oh, pikir bangsamu ini bangsa tempe itu, bangsa kuat. Nah, itu. Majapahit menaklukkan 2/3 dunia. Semenanjung Korea ditaklukkan oleh Majapahit, bahkan sampai Madagaskar. Separuh Australia ditaklukkan sama Majapahit. Itu bangsa besar. Makanya kalau berbicara perang kita paling jago. Jangankan perang, berbicara nyanyi aja kita ini paling menang kok. Berbicara senandung kita ini paling jago. Terlihat dari mana? Alat musiknya. Di Arab alat musik itu terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Kayu tinggal motong, kulit tinggal nempelin. Orang Eropa gitar terbuat dari kayu dan tali. Orang Cina sitar, kayu dan tali. Tapi bangsa Nusantara punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Makanya para wali ketemu bangsa beradab. Makanya nggak kemudian cerita tentang macam-macam. Makanya Pak Ali tidak pernah menjelaskan surga itu air mengalir, itu nggak pernah. Karena di sini banyak air. Nggak ada wali menceritakan surga itu buah-buahannya banyak. Di sini lebih banyak daripada di Arab buah-buahan. Sana nggak ada duet, nggak ada kesemek, nggak ada cipluan, nggak ada di sini komplit. Iya ya. Itu. Di sana binatang paling gajah, arnab, kelinci, nggak ada garangan, luwak. Iya gak kok. Lu makanya nggak ada cerita tentang surga apa banyak madu. Di sini madu banyak sekali. Apalagi diceritakan surga itu perempuannya cantik-cantik, istrimu banyak, nggak tertarik. Orang Probolinggo punya satu aja stresnya luar biasa. Apalagi banyak. Oh, makanya Bebadi yang punya potensi banyak aja cuma satu di sini. Nggak berani. Karena punya satu kan. Ini mana? Bu Wali mana kan nggak berani kan Pak Wali, Bu Wali. Lah iya, karena perempuan di sini mandiri. Nah ini kan cerita. Nah, wali-wali ini yang dikerjakan gede-gede, bukan pekerjaan kecil karena pertemuan peradaban. Nggak ngerjainnya kayak sekarang ribut
Sunnah yang kecil-kecil diributin itu, yang celana cingkrang, yang jenggot itu kan yang kecil-kecil. Sunnah cingkrang itu kan paling gampang menyelesaikannya. Dulu para wali, para ulama pakai jubah. Jubah ini baju syar'i, tapi jubah nggak bisa dipakai nanam padi, karena mundur mesti ketanam di jubahnya. Akhirnya para ulama dulu jubah baju syar'i dipotong, potongan syar'i namanya syar'un. Di Jawa nggak punya huruf ain, punyanya mau potong, maka syar'un jadi sarung, saruan jadi sarung. Dan kalau mau agak cingkrang, lintingnya agak tinggi. Kalau mau panjang, plotrok kayak ke bawah. Takbirnya pasti enak karena lintingan sarung bikin nyantol baina surah warubah. Makanya pekerjaan besar dulu dilakukan. Bangsa ini jangan sampai keruh. Mestinya kita ini syekhun ustadzun sampai sini cuma disebut kiai, nggak apa-apa. Padahal kiai itu nggak cuma manusia, ada kebu kiai selamat tuh mbak, kiai pleret, komplit, kiai sengkelat gitu nggak apa-apa. Musola langgar, tilmidun muridun santri sesuai bahasa sini, sholat sembahyang, dan seterusnya sampai hari ini. Seluruh minuman yang namanya botol disebut aku, wah nggak ada yang ribut. Iya, seluruh motor walaupun Suzuki disebut Honda kan yang ribut, Hondanya di Macong, nggak ada yang ribut. Iya, seluruh pompa air disebut sanyo. Bahkan ibu-ibu kalau lebaran seluruh bungkusnya kongwan isinya rengginang, nggak ada yang ribut. Itu Indonesia, nggak ngeributin perkara-perkara yang sekarang orang lagi ribut itu. Iya, tapi ada satu hal bahwa Indonesia sudah maju. Majapahit sudah menyelesaikan problem antar agama. Di sana lakum dinukum waliyadin, di sini bineka tunggal ika wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Bineka udah komplit. Belajar hukum tata negara pakai kitab negara kertagama, berbicara sosial pakai kitab Sutasoma. Universitas terbesar di Asia ada di sini, namanya Nalanda. Cuman raja-raja Majapahit itu kalau mau pergi gitu aja. Untuk persiapan mukso, melakukan Upanishad, meninggalkan jadi pergi gitu aja. Makanya sering runtuh. Nah akhirnya kemudian Islam datang diselesaikan. Masyarakat yang berbeda-beda agar Islam tidak ribut, karena kazar'in akhraja tahu Pak Azaru gimana cara nanemnya. Maka yang pertama kali dititipkan, karena ini pekerjaan besar sebesar-besarnya, hanya Rasulullah yang bisa menyelesaikan Indonesia. Apa? Satukan pakai sesuai perintah Rasulullah. Rasulullah hanya mengajarkan kalau ketemu kamu bangsa yang berbeda-beda suku agama, kamu selesaikan dengan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ayati. Kalian semua sungguhnya adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab. Konsep Rasulullah tentang manusia yang berbeda-beda tapi harus hidup saling tanggung jawab, Rasulullah menggunakan konsep ra'iyah. Ra'iyah itu yang dipakai oleh orang Indonesia, para ulama, untuk menyatukan perbedaan di Indonesia. Ra'iyah diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Hanya muslim Indonesia. Makanya ra'iyah itu kalau ngumpul namanya musyarakah, jadi masyarakat. Kalau berbeda paham wasyawirum fil amri namanya musyawarah. Karena yang menata para wali, maka kemudian tempatnya ra'iyah disebut wilayah, karena al-wali punya wilayah itulah yang sekarang berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan itu bukan bahasa sederhana, itu tertuang dalam landasan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makanya kalau ada yang mengatakan Indonesia adalah negara tauhid, mending tapuk lambemu. Ini sunnah terbesar dunianya ada di sini. Makanya jangan heran kalau Arab satu bangsa bisa pecah puluhan negara.
Cina satu bangsa bisa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa dan suku mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya halal Habib Ati jadi wali kota, halal jadi DPR, halal jadi polisi, halal jadi TNI, halal menjadi aparatur negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya ini jadi halal pilpres, halal. Tapi bagi orang yang nggak paham pilpres dikira perang badar, padahal pilpres itu kelanjutannya pilkades. Pilkades tingkat desa, tingkat bupati, pilbub, tingkat kota, pilwali kota, tingkat gubernuran, pilgub, tingkat negara, pilpres, pesta demokrasi ya biasa, ada dangdutnya, ya biasa mau pesta, sekali-sekali ada duitnya, ya nggak apa-apa. Kalau diterima orang biasa uang bensin, kalau diterima masjid sumbangan, kalau diterima kiai habaib bisyarah. Jadi indah, makanya polisi nyarinya juga susah, bisyarah bukan money politik. Indonesia itu rileks sebenarnya. Makanya perbedaan-perbedaannya harus dijaga. Makanya santri paling pintar menjaga, karena santri penerus para wali. Cara jaganya ya seperti ini. Agama jadi alat untuk menjaga kebersamaan, jangan sampai pecah. Gitu loh. Makanya agama jadi alat jaga. Doa ya, doa ini kan perintah sendiri. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Begitu di tangan para kiai. Doa yang tadinya sendiri menjadi lingkaran besar, namanya doa bersama. Kiainya yang doa, santrinya yang amin, 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 amin. Begitu kecapean, amin, paham kiainya, walhamdulillahirabbil alamin. Begitu yang berdoa semakin banyak dibawa ke alun-alun Probolinggo Istighosah, berangkat bersama, semua terlibat. Bakul tahu terlibat, bakul sate datang, bakul bakso datang, semua mendapatkan haknya masing-masing. Yang doa-doa, yang jajan-jajan, yang jual-jual. Akhirnya orang berdoa itu berpahala, beli tahunya pakai duit berpahala, untuk ke rumah bayar SPP-nya barokah, ilmunya barokah. Nah, Indonesia itu begitu. Peringatan Isra Mi'raj ini kan sebenarnya nggak ada di tempat lain, hanya ada di Indonesia. Tapi mengingat Rasulullah mulai dari Isra Mi'raj sampai nanti mulutan nggak ada habisnya, semua berjalan. Ya kan, terhadap Rasulullah kan cuma diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Begitu di tangan para ulama, sholawat menjadi gerakan besar. Yang di masjid sana marhaban ya nurul amin, marhaban muara sana begitu. Ada di masjid sana ya Rasulullah salamun alaihi. Ada di sana. Di sana ada lagi ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Di sini ada Riyadul Jannah, di sana ada Ahbabul Mustafa, di mana-mana. Akhirnya begitu yang sholawatan semakin banyak dibawa ke alun-alun Probolinggo. Kalau sudah sampai sini apa yang nggak laku? Orang jual slayer laku, orang jual spanduk laku, gagang pancing laku, untuk gini-gini coba. Nah, duit ini putarannya gimana nggak jalan? Persatuan terjaga, roda ekonomi berjalan. Iya, kalau Gus Rafiq yang datang ya datang sebegini banyak kesolawatan. Kalau aku bisa datang wene no. Nah, di Jawa Tengah ada hitam-hitam semua mafia solawat. Sekarang ada jalan hidup mucos ini. Lah di Indonesia ada. Nah ya kan, ini kalau lingkaran besar, roda ekonomi berputar, yang diputar oleh santri dalam setiap kegiatan Rasulullah berapa coba? Mulutan satu tempat paling enggak 50 juta.
Isra Mi'raj malam hari ini 100 juta nggak cukup, itu belum ongkos kiainya pulang. Loh, ini kampian tiap hari nggak usah masak, makan semua, rajin datang ke tempat mulutan, makan semua ada aja. Itu kalau nggak santri nggak ada. Roda ekonomi berapa yang diputar, berapa triliun? Kalau bupati yang menyelenggarakan satu kabupaten nggak kuat, tiap kampung biayai, wali kota nggak dicuek. Coba kalau biaya satu kampung mulutan anggarkan habis duitnya sampean dalane rusak kayak iso negara. Nah itu makanya negara itu dengan sektor informal yang seperti ini tertolong. Pertumbuhan ekonomi dunia, Indonesia nomor 3 setelah Cina, India, Indonesia. Kenapa? Karena roda ekonomi informalnya bergerak. Yang nggak punya pekerjaan juga bisa datang ke sini, nggak sempat jadi maling karena datangnya sama kiainya sabar gitu. Ada orang mati yang masih bisa berkumpul siapa? Memberikan sedekah, tabur apa? Yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i sapa? Yang bisa berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Kalau nggak santri di mana? Sudah susah masih bisa suguh kopi. Ada yang bilang nggak usah pakai utang. Orang mati membebani pakai utang. Hidul, kamu lahir itu orang tuamu juga utang. Utang pempes, utang SPP, utang operasi sesar. Makanya kalau orang tamu mati jangan lupakan gak punya utang. Ya kan 7 hari, 40 hari jeruk laku, larutan penyegar laku, besek laku, berziarah ke makam gurunya bis pariwisata laku. Makanya waktu corona bis pariwisata libur karena gak ada yang nyewa. Laku semua, nyambut tamunya wali jual nasi laku, tukang becak laku, tukang ojek laku, sampai copet itu bisa hidup di makam para wali. Nah ini udah ekonomi berputar ya Beb. Ini kalau negara yang nanggung sistem seperti ini gak kuat, negara piro duitmu tak hitung. Ini tak hitung gak kuat negara nyangoni orang kayak begini. Nah kalau sudah di makam rukun, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebelahnya itu belum selesai yang ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Gak ribut, gak gantian itu yang pojok sana. Ila kadratin Nabi Mustafa, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Fatihah. Sebelah sana sak rombongan. Ibadallah rijal Allah aghizuna li ajlillah wa kunu ala lillah sallallahu bifadlillah. Rukun pojok sana ngawiti ingsun. Rukun gak ribut. Tiba-tiba ada satu orang masuk gak bawa rombongan, jaketnya bagus, cuman sendiri dikira copet. Tengok. Tiba-tiba buka jaket ini, isinya speaker, rombongan dari Probolinggo, ditenggodong bis. Mekanisme sosial yang seperti hanya ada milik Indonesia. Akhirnya orang Probolinggo ziarah Gus Dur itu di Jombang, orang Jombang ziarah ke Madura, orang Probolinggo ziarah ke Cirebon. Semua tempat di mana gurunya disemayamkan diziarahi. Hasilnya rindu dan rasa cinta. Di mana tempat gurunya disemayamkan akan menghasilkan kerinduan dan rasa cinta. Di mana tanah-tanah itu ada, inilah cikal bakal cinta pada tanah air. Tepuk asing banter, gak usah sungkan-sungkan. Ngomong bebas tahu, makanya gak ada teroris itu tumbuh dari santri, Beb. Gak ada. Karena mau ngebom Surabaya takut sama Sunan Ampel, mau ngebom Jombang takut sama Gus Dur. Makanya seluruh teroris ribut itu semuanya nggak ada yang suka ziarah. Loh iya. Dan kiai-kiai itu enak, tahu kalau orang sudah ngomong agama ini menangan, mau nyekel mic. Makanya kiai dibagi dua, kiai sakti dan kiai kurang sakti. Kalau saya ini kiai kurang sakti. Karena bisa diinterupsi. Udah malam Gus, gerimis. Tapi ada kiai sakti. Siapa? Kiai kalau sudah khutbah Jumat, wah ada yang berani. Kalau kiai sudah khotib paling menangan. Kalau nggak suka, diem gini aja. Makanya agar kiai khutbah ini nggak ngawur sama ulama, dikasih tongkat sama suruh baca teks.
Akhirnya santun, itakullah, itakullah. Mau lepas teknya disebul kipas angin bubar itu nanti. Mau gini-gini takut tongkatnya jatuh. Akhirnya itakullah, itakullah. Begitu tongkatnya nggak ada, teknya nggak ada, saudara Hadi wali kota ya gitu. Maki-maki makanya kalau mau nengok masjid-masjid yang santun pasti ada tongkatnya. Kalau yang ini Indonesia. Makanya jangan heran karena topangan-topangan para ulama untuk membuat sistem negara dan diimbangi dengan cara mengangkat sistem sosial. Hari ini kita bisa rasakan apa yang bisa kita rasakan dan buktikan pada Rasulullah. Satu yang bisa kita rasakan dan kita buktikan pada Rasulullah, Islam ditinggal Rasulullah bergerak ke Eropa macet. Islam ditinggal Rasulullah bergerak ke Afrika macet. Islam ditinggal Rasulullah bergerak ke Rusia berhenti, bergerak Cina nggak bergerak. Tapi yang bergerak ke Indonesia berubah tumbuh subur menjadi kekuatan muslim terbesar dunia. Hari ini ada di Indonesia. Orang hafal Quran paling banyak Indonesia, orang sholat paling banyak Indonesia, masjid paling banyak Indonesia, bahkan orang haji paling banyak Indonesia dengan antrian 60 tahun itu ada di Indonesia. Maka jangan dikit-dikit kita Islam tertindas, kata siapa? Kita ini Islam mayoritas kok tertindas gimana? Mau jual obat jual lah, tapi nggak usah jual penyakit, jangan. Makanya, lo kita ini Indonesia jalan. Makanya nggak usah aneh, nggak usah mencoba cari problem solving Indonesia, menyelesaikan Islam Indonesia dengan gaya Mesir, nggak usah. Ikhwanul Muslimin itu menyelesaikan Mesir gagal. Hizbut Tahrir cara orang Palestina menyelesaikan negaranya gagal. Jangan kau bawa produk gagal untuk Indonesia. Jangan, kita selesaikan dengan cara Indonesia. Caranya Gus Rofiknya Astagfirullah. Cara-cara kayak Gus Rofik gini orang datang semua. Itu yang jual nasi laku, jual apa laku. Ini tukang soundnya juga seneng laku loh. Ya kalau nggak ada tukang sound ini mana laku soundnya, nggak laku. Panggungnya laku loh. Yang jual minuman jannah laku. Bikinan sendiri loh. Loh ya nggak apa-apa. Loh, ini negara indahnya seperti ini. Makanya kita ini nikmati menjadi orang Indonesia. Jangan dikit-dikit kita ini merasa orang Indonesia ini sekarang tidak Islam nih, kata siapa? Berkerudung semua di sini. Bahwa sistem online-nya setahun sekali sudah jarang, rata-rata seminggu sekali sudah lah Jumatan ini. Jadi makanya Indonesia hari ini merasakan nikmat betul dengan konsep raya. Suriah jebol, sudah hanya masalah bendera la ilaha illallah. Ini bendera tauhid, bukan itu bendera ISIS. Ini bendera Hizbut Tahrir itu. Enggak, ini bendera Rasul, kata siapa? Itu bukan bendera, itu bendera Hizbut Tahrir. Kamu kalau anti bendera ini anti la ilaha illallah. Enggak lah, mengaku tahlilan la ilaha illallah. Tapi kalau kamu ini anti, enggak lah, aku anti bendera PKI Palu Arit. Tapi kalau ke sawah tetap pakai arit, pergi nukang tetap pakai palu. Awas bahaya Syiah mana lagi, aneh-aneh aja sampean itu. Itu lagu Umi, lagunya Haddad Alwi, lagu Syiah. Di sini lebih parah dari itu ada lagu Indung-Indung. Doa Siti Aisyah, mandi kan di rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Kok pakai nama Siti Aisyah itu kenapa? Ya itu bukan Aisyah Siti Rasulullah, yaitu Aisyah orang sini gitu aja. Temennya Tulqiyem itu. Indonesia menyelesaikan hal-hal yang sederhana. Makanya kita ini bejo alhamdulillah. Sekarang tinggal kita bagaimana merawat apa yang ada dengan potensi-potensi yang selama ini diajarkan oleh para sepuh, para pendahulu. Kita punya negara, kita punya bangsa, kita punya umat, kita punya masyarakat. Makanya kayak Gus Rofik nggak main-main jadi kiai. Dikit-dikit kok haram enggak lah. Nah yang suka haram itu biasanya nggak punya umat. Itu kiai freelance biasanya. Umatnya subscribe sama like. Ya semoga semuanya dalam ridha Allah. Gus Rofik sehat, Beb Abdurrahman sehat,
anu Bupati sehat, Pak Wali, seluruh Forkopimda, Pak Polisi, Pak TNI kuat menjaga Indonesia, Pak Kajari diberi kemampuan untuk menata hukum yang baik, adil, kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dapat syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.